Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan update berita terbaru ya guys ya, yaitu rebalancing MSCI guys ya. Nah guys, rebalancing MSCI ini apa untungnya atau apa manfaatnya untuk investor seperti kita? Ya nanti kita akan bahas ya guys ya. Nah guys, Agustus ini guys, itu MSCI sudah memberikan hasil ya guys ya, hasil tinjauan berkalanya ya. MSCI ini singkatan dari Morgan Stanley Capital International ya guys ya. Nah, indeks-indeks yang dikeluarkan oleh MSCI ini guys, ini biasanya dijadikan acuan oleh investor-investor global gitu loh guys ya. Manajer-manajer fund global itu biasanya memakai indeks dari MSCI ini untuk mereka menginvestasikan dananya mereka gitu guys ya. Dana apa namanya manajer fund global sama dana pensiun itu biasanya mereka mengandalkan dari MSCI ini gitu guys ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas gitu guys ya. Apakah saham-saham yang masuk MSCI ini itu akan diborong oleh asing gitu guys ya. Kita coba lihat ya. Nah guys, ada dua saham yang masuk MSCI Index Global ya, yaitu Cuan dan DSSA ya guys ya. Yang dikeluarin itu Adro ya guys ya. Adro itu turun tahta jadi MSCI Small Caps ya, bersama emiten lainnya yaitu ADI, MNC Land ya, terus PTRO, Ratu, TAPG ya guys ya. Terus ini ada yang keluar juga dari small cap itu MBMA dan Panin ya. Nah guys, sebenarnya apakah dengan masuknya DSSA dan Cuan ke indeks MSCI Global itu adalah jaminan bahwa saham-saham ini akan diborong asing? Ya kita coba lihat ya guys ya. Mungkin ini belum terlalu kelihatan ya guys ya. Kita bisa dari mulai diumumkan ya itu sudah ada pergerakan ya guys ya. Asing itu mulai tanggal 11 ya, Senin, dan hari ini guys Selasa 12 itu sudah mulai akumulasi ini guys ya di DSSA ya. Jadi asing itu 2 hari ini itu mencatatkan net sell ya guys ya 57 juta dan 12 juta ya. 12 juta ini in thousand ya guys ya. Jadi ini maksudnya 57 M ya, dan ini 12 M ya guys ya, surplusnya ya. Nah kita coba cek harga dari DSSA ini. Ya, ini harganya memang growth ya guys ya. Ini secara MACD ya, garis MACD ini sudah melewati garis sinyal ya, garis sinyal yang warna hijau. Ini cukup signifikan ya guys ya, meskipun hari ini terkoreksi ya guys ya. Kita coba lihat hari ini itu opening di 88.000 ya, terus close-nya di 83.000 ya. Hari ini turun ya. Kemarin itu high-nya di 88.000, hari ini high-nya di 88.400 ya, tapi lalu mulai turun ya, mulai koreksi ya guys ya. Koreksi wajar ya guys ya. Lalu apakah DSSA ini nanti akan terus diakumulasi asing? Ya tentunya ini tidak ada yang menjamin gitu loh guys ya. Tetapi biasanya ya indeks MSCI ini akan dijadikan acuan oleh fund manager global serta dana pensiun itu untuk mereka berinvestasi ya. Secara teorinya harusnya ini akan terus diakumulasi asing gitu guys ya. Nah selanjutnya kita coba lihat Cuan ya.
Cuan ini punya Pak PP. Oke, hari ini mulai diakumulasi asing ya guys ya. Asing mulai akumulasi. Kemarin tanggal 8 itu banyak dibuang. Ya, tanggal 11 ini masih masih Senin itu masih dibuang asing ya. Hari ini mulai surplus ya, surplus 28 miliar ya. Asing itu beli 116, jual 88. Ya, ini terlihat mulai ada pergerakan gitu loh guys ya. Lalu apakah harga dari cuan nanti akan terus naik? Ya, itu tentunya tidak ada yang tahu ya guys ya. Nanti kita coba lihat apakah kita masih aman gitu guys ya investasi di cuan ini ya guys ya. Oke guys, jadi secara harga untuk cuan ini hari ini itu sudah mulai naik ya guys ya. Candlenya ini open di 1535 ya, lalu close di 1575 ya. Ini malah naik ya cuan hari ini dibandingkan dengan DSSA. Lalu apakah sebaiknya kita masuk ke saham cuan dan saham DSSA? Kita coba lihat ya guys ya. Jadi memang inilah yang ini ya guys ya. Ini yang sering dibilang fundamental is dead ya. Kita coba lihat ya guys ya. DSSA ini gimana dengan laporan keuangannya ya guys ya. Ini guys ya, ternyata memang laporan keuangannya itu sebenarnya ya tidak terlalu bagus ya guys ya. Q1 itu turun ya guys ya. EPS-nya, profitnya itu juga turun, labanya itu dari 1,6 triliun ke 1,3 triliun ya. PI-nya ini 122 ya. Ini sudah ya seperti inilah guys ya. Jadi memang inilah yang sering dibilang fundamental is dead ya. Tapi sebenarnya guys, fundamental itu tidak is dead ya. Tapi beberapa orang itu tidak terlalu tertarik dengan aliran fundamental gitu guys ya. Karena trennya sekarang ini guys, di bursa kita ini, bursa efek ini, trennya sekarang ini adalah momentum ya guys ya. Momentum seperti pengumuman indeks MSCI ini kadang ini yang justru yang memicu harga gitu loh guys ya, dibandingkan dengan laporan keuangannya gitu loh guys ya. Ini yang membuat aliran dana masuk sehingga akhirnya guys ya, harganya jadi bisa naik gitu guys ya. Secara PBV ini juga sudah ini guys ya, super mahal ya. Book value-nya itu 3.500 ya guys ya. Secara PBV ini masih gede banget ya. Secara PBV ini 23 ya guys ya. Ini gede banget ya. PBV ini harusnya ya, kalau menurut Pak Lok Heng Hong itu di bawah 1 ya guys ya. Nah, tetapi ya guys ya, kita memang mau nggak mau ya guys ya, kita tidak bisa memungkiri gitu guys ya, bahwa saham-saham Indonesia yang cukup memberikan keuntungan tinggi itu justru yang bubble-bubble gini gitu guys ya. Tetapi tentunya resikonya juga tinggi nih guys ya, karena ini memang fundamentalnya ini tidak semenarik harganya gitu loh guys ya. Jadi harganya ini tinggi banget, tapi sebenarnya labanya justru kinerjanya sebenarnya menurun ya. Lalu apalagi dividen ini tidak pernah bagi dividen ini guys ya, si DSSA ini. Jadi ini memang resiko tinggi banget ya. Kalau sampai kalian berspekulasi di sini ya dengan harga ini, dengan kinerjanya yang loyo, fundamentalnya juga super mahal, ya bisa saja kalian untung gitu loh guys ya. Tapi resikonya tentunya tinggi banget gitu guys ya. Seandainya kalian yang dijadiin sebagai exit liquidity plan-nya orang-orang yang sudah pegang ini ya, dan akhirnya diguyur jatuh ke bawah, ini tentunya kalian tidak bisa mendapatkan keuntungan apa-apa karena dia juga tidak pernah membagikan dividen gitu guys ya. Jadi kalau untuk kalian yang aliran fundamental ya, tapi kita memang tidak harus idealis guys ya. Jadi di bursa ini kita anggap saja bisnis ya guys ya. Jadi memang momen-momen tertentu
kita bisa mencetak uang, ya tentunya kita manfaatkan. Tapi kalau seperti ini sih guys, gua saranin kalian terlalu beresiko ya guys ya. Kalian sangat beresiko tinggi kalau kalian masuk ke saham yang bubble-nya lagi di atas seperti ini gitu guys ya. Lalu kenapa fund manager dan manajer-manajer fund global ataupun dana pensiun mereka masih tetap mempercayai indeks MSCI ya? Tentunya mereka karena memang ini gitu guys ya, memang mereka kalau 100% ya, 100% dana kelolaan mereka itu dimasukkan ke saham-saham blue chip ya, tentunya kinerja dari manajer fundnya itu sendiri akan menjadi kurang bagus gitu guys ya, terlalu lambat ya. Jadi mereka memang perlu juga untuk memanfaatkan momen-momen seperti ini gitu guys ya, pengumuman MSCI, mereka ikut masuk gitu guys ya. Kita coba lihat cuan ya guys ya. Dua perusahaan yang masuk MSCI Global Index ini, DSSA dan cuan, ya ini PE-nya ya lebih parah lagi ya guys ya, 2.700 PE-nya, PBV-nya tentunya 35 ya guys ya. Labanya ini memang Q1 drop jauh ya guys ya, Q2 ini naik karena tahun lalu itu minus, tetapi juga ini tidak terlalu tinggi juga ya guys ya. Kita coba lihat dividennya, apakah membagikan dividen, tentunya pernah sekali ya, tahun kemarin itu bagiin 2,9 ya, 2,9 ini gue gak tahu ya, ini before stock split atau sesudah stock split. Harusnya ini sebelum stock split ya guys ya ini. Jadi sangat-sangat kecil ya guys ya. Ini dividennya. Ya, memang dividennya itu ini guys ya. Yieldnya 0,02% ya ini. Ini juga receh sekali ya. Tapi kalian pun sebenarnya boleh-boleh aja guys ya memanfaatkan momentum-momentum seperti ini ya. Tapi tentunya kalian harus sadar betul-betul gitu guys ya, bahwa ini resikonya gede banget ya guys ya. Kalau runtuh ya kalian pasti akan lumayan pusing gitu guys ya. Tapi tentunya tidak apa-apa. Saran gua guys ya, kalaupun kalian pengen mencari keuntungan di sini ya, itu gunakan sedikit saja gitu guys ya. Jadi sekitar mungkin 10%, it's okay lah ya guys ya. Seperti nasihat Charlie Munger guys ya. Jadi memang jangan all in gitu guys ya kalau mau coba di saham-saham bubble kayak gini gitu guys ya. Karena baru saja masuk di MSCI, masih ada kemungkinan saham-saham ini meskipun harganya sudah luar biasa ya, nggak masuk akal ya, PE sampai 2.700, tentunya masih ada kesempatan untuk naik karena memang momentumnya sedang menarik gitu guys ya. Jadi bursa kita ini sekarang banyak dipengaruhi oleh momentum-momentum seperti ini gitu guys ya. Nah guys, apakah asing nanti akan terus akumulasi? Ya tentunya secara teorinya seperti itu, tetapi tentunya tidak ada yang menjamin ya guys ya, apakah asing akan akumulasi atau justru malah mereka membuang DSSA dan cuan. Ya, jadi begitu ya guys ya untuk MSCI Global Index ya, saham yang masuk gitu, cuan sama DSSA. Nah, kapan MSCI selanjutnya guys? Nah, itu MSCI berikutnya itu di 5 November guys ya. Berlalu efektif mulai 25 November. Nah, ini kalian bisa nanti mulai pantau ya guys ya. Siapakah saham-saham yang akan masuk indeks MSCI nanti di 5 November gitu guys ya. Ya, tetapi saran gua, kalaupun kalian memanfaatkan momentum ini, ya kalian harus jangan all in karena secara fundamental itu sinting ya guys ya. Secara fundamental ini bubble banget ya, bubble banget ya, ini gelembung ya. Sahamnya saham-saham gelembung nih, rawan longsor. Ya, kita coba cek ya 5 tahun terakhir apakah pernah longsor guys. Ya, ini pernah longsor sekali ya, tapi terus naik terus ya guys ya. Aslinya ini dulu ya murah sekali ini DSSA ini guys ya. Kita coba cek yang si cuan. Apakah pernah longsor?
Ya, ini selalu ada pucuk-pucuknya, tapi sering longsor-longsor juga guys. Tapi selalu balik ya guys ya, si cuan ini ya. Ya guys, seperti itu guys ya. Intinya guys, kalian boleh memanfaatkan momentum MSCI ini guys ya, karena akan ada dana asing yang mulai masuk nantinya, tetapi tentunya kalian harus jangan all in gitu guys, karena memang ini resikonya gede banget guys ya. Ini bubble-nya udah gede banget ya, menggelembung banget sahamnya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.